Shalom Bapak Saudara, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita bersyukur kita kembali bisa beribadah di rumah kita masing-masing bersama dengan keluarga kita. Dan biarlah dalam kesempatan ini kita menikmati Tuhan melalui puji-pujian yang sudah kita nikmati bersama, kita nyanyikan untuk Tuhan. Dan biarlah kita khususkan waktu yang terbaik ini untuk kita kembali belajar merenungkan setiap kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, kami selalu bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan selalu memberkati kami dan memberi kami kesempatan, waktu yang terbaik untuk kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kebenaran Tuhan yang akan selalu menuntun kami. Kami belajar dari firman Tuhan bahwa bagaimana Engkau Allah yang memelihara kehidupan kami, memelihara setiap detail-detail kehidupan kami. Kami bersyukur untuk segala jaminan Tuhan dalam setiap kehidupan kami umat-Mu. Dan biarlah pada kesempatan ini kami mau merenungkan bersama, kami mau belajar bersama dari kebenaran firman Allah, sehingga firman Tuhan hari ini sungguh-sungguh boleh menjadi penghiburan, menjadi kekuatan bagi kami, dan terutama biarlah itu menjadi suatu sukacita yang besar dalam kehidupan kami, bahwa dalam setiap persoalan-persoalan serumit apapun hidup kami ini, Engkau Allah tetap setia dan hadir bersama-sama dengan kami. Dan terima kasih Bapa di sorga, tolonglah kami semua. Berikan kami hati yang mau mendengarkannya dan pendengaran yang baik untuk kami boleh menerima firman Tuhan dan hamba-Mu yang Tuhan pakai untuk menyampaikan firman-Mu pada saat ini. Kiranya urapan, kuasa, otoritas daripada Allah menyertai hamba-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada hari ini dalam ibadah minggu kita di minggu 15 November 2020, kita masih belajar tema besar kita di bulan November ini, yaitu providensi Allah atau pemeliharaan Allah atas umatnya, atas orang-orang yang percaya kepadanya. Dan kita terlebih khusus kita akan belajar dari Mazmur pasal yang ke-23, kita eksposisi, kita menggali dan kita belajar bersama. Kita boleh menemukan bagaimana mutiara-mutiara kebenaran firman Tuhan itu boleh menjadi suatu kekuatan, menjadi suatu pegangan dalam kehidupan kita. Kalau minggu-minggu kemarin kita sudah belajar bagaimana Tuhan itu menjadi gembala dalam kehidupan kita, kita tidak akan pernah kekurangan. Kita sudah bahas ayat 1 dan ayat 2, dan pada minggu kemarin ayat 3 kita bicara khusus bagaimana ketika kita ada dalam pemeliharaan Tuhan, tidak hanya masalah kebutuhan hidup kita, makan minum kita, tapi jiwa kita pun itu disegarkan oleh Tuhan. Bukan hanya sampai di situ, jiwa kita disegarkan, namun Tuhan pun menjamin, Dia menuntun setiap langkah kita dari awal sampai akhirnya. Dia Allah yang menuntun. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Dan hari ini kita akan masuk dalam seri ketiga eksposisi Mazmur pasal 23. Dan secara khusus hari ini kita bicara pada ayatnya yang keempat. Mari saja kita semua membaca di Mazmur pasal 23 ayatnya yang keempat. Kita akan sama-sama belajar hari ini di ayat 4 bagaimana Allah memelihara umatnya dalam masa-masa lembah kekelaman. Bagaimana Tuhan menjamin bahwa ketika kita berada dalam lembah-lembah kekelaman, Allah hadir, Allah beserta kehidupan kita. Dan mari saja kita semua kita membaca Alkitab ini, Mazmur 23 ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Saya ulang sekali lagi ayat ini. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Amin. Bapak Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita membaca dari ayat 1, 2, dan 3, sepertinya Tuhan itu begitu baik dalam kehidupan kita. Kita menikmati padang rumput yang hijau, kita menikmati air yang tenang, bahkan jiwa kita itu disegarkan oleh Tuhan. Bahkan Tuhan menjamin menuntun setiap langkah-langkah kehidupan kita. Tapi pada ayat yang keempat, situasinya berubah. Ya, situasi dari padang rumput hijau
air yang tenang berubah menjadi suatu situasi lembah kekelaman. Ya. Dari situasi hidup yang enak, hidup yang nikmat, hidup yang bahagia, tiba-tiba kita berada dalam sebuah pengalaman hidup yang mungkin kita tidak sukai. Kita berada di dalam lembah kekelaman. Dan itulah gambaran kehidupan kita. Bahwa hidup kita tidak selamanya kita berjalan di padang rumput yang hijau. Hidup kita tidak selamanya kita berjalan di padang rumput hijau, menikmati sumber air yang tenang, dan itu menyegarkan jiwa kita. Tapi hidup ini juga berbicara, kita pun sering dan bahkan Tuhan izinkan membawa kita di lembah-lembah kekelaman. Itulah musim kehidupan, itulah kehidupan, jalan kehidupan yang tidak bisa kita hindari. Dan Bapak sudah dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan belajar secara khusus bahwa bagaimana providensi Allah, bagaimana Allah memelihara kita di dalam lembah-lembah kekelaman. Nah, lembah-lembah kekelaman ini sangat menarik kalau kita lihat dalam Alkitab versi bahasa Indonesia sehari-hari diterjemahkan dalam lembah yang gelap, ya, lembah yang gelap. Tapi yang lebih mendekati bahasa aslinya, kalau kita lihat dalam Alkitab versi terjemahan lama. Kalau Bapak Ibu punya Alkitab versi terjemahan lama, itu jauh lebih kuat di sana diterjemahkan bahwa lembah-lembah kekelaman itu diterjemahkan itu lembah bayang-bayang maut. Lembah bayang-bayang maut. Artinya bahwa satu situasi di mana kita antara mati dan hidup di sana. Antara kita mau mati dan hidup. Satu lembah yang memang sangat sulit bagi kita. Dan lembah kekelaman ini Bapak sudah dikasih Tuhan, itu saya akan dibagi menjadi dua pengertian sebenarnya. Pertama adalah pengertian secara harfiah, dan kedua pengertian secara metafora. Nah, apa itu pengertian secara harfiah? Pertama gini, lembah kekelaman ini sebenarnya satu tempat yang memang sungguh-sungguh ada di Israel. Jadi ini adalah lembah kekelaman, ini adalah suatu lembah yang benar-benar ada di Israel, dan itu itu berada dari antara Yerusalem menuju Jeriko. Jadi dari Yerusalem menuju Jeriko itu kita melewati ada satu lembah yang begitu sunyi, lembah yang begitu gelap di sana. Nah, diperkirakan bahwa dalam catatan Alkitab bahwa diperkirakan lembah itu kedalamannya kurang lebih 243 meter. Jadi lumayan sangat terjal dan dalam lembah ini. Jadi lembah ini sekali lagi posisinya antara kota Yeriko menuju kepada Yerusalem, Nah, kalau kita ingat misalnya gini, cerita ketika Yesus memberikan perumpamaan tentang orang Samaria yang murah hati. Ketika orang Samaria itu yang murah hati itu mendapati seorang yang tergeletak di pinggir jalan, ya. Itu orang yang tergeletak di pinggir jalan tersebut adalah orang yang baru melewati dia berasal dari Yeriko menuju ke Yerusalem. Jadi kemungkinan terjadi perampokan, terjadi aniaya daripada orang yang ditolong oleh orang Samaria tersebut itu di antara lembah itu, lembah gelap itu, atau lembah kekelaman itu. Nah, jadi benar-benar bahwa lembah kekelaman ini satu tempat yang benar-benar ada di Israel sampai hari ini. Dan Bapak sudah dikasih Tuhan, dan itulah tempat yang sering kali dilewati oleh Daud ketika dia menjadi seorang gembala domba. Dan di lembah kekelaman itu kenapa dikatakan itu lembah-lembah bayang maut? Karena itu sangat mengerikan. Beberapa catatan mengatakan bahwa di lembah itu hanya ada matahari kelihatan di lembah itu ketika jam 12 siang. Ketika matahari tepat di atas kepala kita, itu baru kelihatan matahari. Itu pun samar-samar. Saking curamnya, saking dalamnya lembah itu, matahari itu hanya bisa kelihatan ketika pada siang hari, ketika matahari tepat ada di atas kepala kita. Antara sekitar jam 12 atau jam 1. Dan di lembah itu bukan hanya gelap karena memang kurang mendapat sinar matahari. Dan juga di lembah itu banyak perampok-perampok. Biasanya orang-orang yang merampok, orang-orang yang berbuat jahat, biasanya mereka menggunakan tempat itu ketika ada orang lewat dan mereka melihat kesempatan, mereka bisa merampok barangnya, bahkan mereka bisa membunuh orang tersebut.
Dan tadi saya beri contoh ketika Yesus memberi perumpamaan tentang orang Samaria yang murah hati. Dan peristiwa di mana dikatakan bahwa itu dari Yerusalem ke Yeriko. Itu adalah orang yang dirampok itu. Orang yang dipukul itu kemungkinan terjadi di lembah kekelaman tersebut. Dan di lembah kekelaman tersebut bukan saja berbicara, bukan saja ancaman daripada orang-orang jahat di sana yang seringkali mengancam nyawa kita ketika orang melewati lembah itu. Tapi juga binatang-binatang buas, ada singa, ada serigala. Bahkan dalam catatan dikatakan bahwa di lembah itu ada gua-gua singa, gua binatang buas yang memang sewaktu-waktu mengancam orang-orang yang melewati lembah itu. Dan kita bisa membayangkan bahwa lembah ini sangat mengerikan sekali. Nah, itu secara harfiah bahwa lembah kekelaman itu adalah benar-benar ada di daerah Israel, yaitu antara Yeriko dan Yerusalem. Dan arti yang kedua adalah metafora atau gambaran. Sebenarnya ketika Daud berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, sebenarnya istilah lembah kekelaman ini adalah metafora atau gambaran bagaimana sebuah pengalaman hidup yang sulit, sebuah pengalaman hidup, suatu mungkin pergumulan hidup yang mungkin kita merasa seperti sudah tidak ada jalan keluar. Semuanya gelap, tidak ada pertolongan. Semua mengancam kehidupan kita. Dalam terjemahan Alkitab, terjemahan lama mengatakan, bayang-bayang maut, bayang-bayang kematian. Sekalipun aku berjalan dalam bayang-bayang kematian. Seringkali persoalan, pergumulan kita membuat kita mungkin seolah-olah kita hampir selesai. Seolah-olah mungkin kita berkata bahwa saya sedang berjalan dalam bayang-bayang maut. Penderitaan, pergumulan, kesulitan hidup hari-hari ini membuat kita mungkin seolah-olah kita sedang berjalan dalam lembah kekelaman. Pandemi COVID-19 hari ini kurang lebih sudah 9 bulan kita jalani. Ibarat kita sedang berjalan dalam sebuah lembah kekelaman. Kita tidak tahu, gelap semuanya. Tidak tahu kapan pandemi ini berakhir. Tidak tahu kapan COVID-19 ini berakhir. Banyak ahli berspekulasi, memprediksi, tapi semuanya itu hanyalah perkiraan, bukan sebuah kepastian. Situasi hari-hari ini mungkin membuat kita seolah-olah kita sedang berjalan di dalam lembah kekelaman. Pergumulan hidup kita, kesulitan hidup kita, tantangan hidup kita yang berat hari ini, seolah-olah saat ini kita mungkin sedang berjalan dalam lembah kekelaman. Dan itulah kehidupan kita. Terkadang Tuhan bawa kita menikmati padang rumput yang hijau. Terkadang Tuhan membuat kita menikmati air yang tenang. Tapi ada waktunya Tuhan membawa kita kepada suatu lembah kekelaman. Lembah bayang-bayang maut di sana. Sepertinya tidak ada pertolongan di sana. Seperti tidak ada jalan keluar. Semuanya serba gelap. Tapi sudah dikasih Tuhan Yesus Kristus dalam situasi yang demikian. Bagaimana respon kita? Ketika kita berjalan dalam lembah kekelaman, bagaimana respon kita ketika kita sedang berada dalam suatu situasi yang sulit, dalam suatu pergumulan yang mungkin kita secara manusia berpikir tidak mungkin ada jalan keluarnya bagi kita saat ini. Bagaimana respon kita? Dan inilah yang kita lihat dari ungkapan Daud. Dia berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, dia katakan gini, aku tidak takut bahaya sebab Engkau besertaku. Daud berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab Engkau besertaku. Respon kita adalah tetap percaya bahwa Tuhan itu menyertai kita. Saya ulangi, respon kita ketika kita mungkin saat ini dalam pergumulan, dalam kesulitan hidup, dalam mungkin bayang-bayang masa depan yang mungkin kita sulit untuk menerkanya, sedang berada dalam lembah kekelaman, dalam bayang-bayang maut sekalipun, Daud mengatakan bahwa dia tetap percaya bahwa Tuhan beserta. Dia katakan, aku tidak takut bahaya. Sebenarnya ungkapan Daud, aku tidak takut bahaya. Ya, ungkapan Daud di atas bukannya dia memungkiri atau menyangkali ada bahaya. Ada bahaya di sana. Ya. Ketika dia berkata, aku tidak takut bahaya. Bukan berarti Daud sedang berkata, dia menyangkali ada bahaya.
Bukan dia menyangkali ada ancaman ketika dia berjalan di lembah kekelaman tersebut. Ada bahaya, ada ancaman di sana. Tapi dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, setiap masalah, setiap pergumulan kita, setiap tantangan hidup kita selalu punya ancaman dan bahaya tersendiri dalam kehidupan kita. Tetapi yang menjadi poinnya di sini adalah ketika Daud berkata, aku tidak takut bahaya. Daud tahu sungguh bahwa ketika dia melewati lembah kekelaman itu, ancaman itu ada. Ancaman binatang buas, ancaman daripada orang-orang jahat yang mungkin memakai situasi tempat tersebut untuk melakukan operandi kejahatannya. Dia tidak menyangkal itu ada, tapi dia berkata, aku tidak takut bahaya. Tapi setelah dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, setiap pergumulan kita, setiap masalah kita, itu punya ancaman, punya bahaya tersendiri. Ketika mungkin kita tidak punya uang, mungkin bahayanya adalah tidak bisa belanja untuk makan. Kita tidak bisa mungkin membayar uang sekolah anak kita. Kita tidak bisa mungkin melakukan banyak hal. Ancaman-ancaman itu ada. Tetapi yang menjadi penghiburan di sini kita belajar daripada Daud. Dia berkata bahwa aku tidak takut bahaya. Aku tidak takut bahaya. Kenapa Daud tidak takut bahaya? Tapi sudah dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Kenapa kita sering mungkin ketika kita berada dalam lembah kekelaman, dalam pergumulan yang sulit, pergumulan yang begitu berat sekali, seringkali yang membuat kita takut adalah kita sudah lebih dahulu membayangkan ancamannya, bahayanya apa. Ya, kita sudah melihat jauh ke depan apa ancamannya, apa bahayanya. Padahal belum tentu ketika kita berjalan, belum tentu ancaman, bahaya yang kita pikirkan, yang kita bayangkan, belum tentu mungkin itu menimpa kehidupan kita. Tapi kita sudah membayangkan lebih dahulu, kita sudah dibayang-bayangi oleh ketakutan, ancaman, bahaya dan sebagainya. Tapi dikasih Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini mari kita belajar bersama bahwa dalam pergumulan-pergumulan kehidupan kita, walaupun kita berada dalam lembah kekelaman, Daud mengatakan, aku tidak takut bahaya. Oke, kita percaya, kita tahu sungguh faktanya, setiap pergumulan, setiap masalah punya bahaya sendiri. Setiap masalah punya ancaman-ancaman sendiri. Mengancam hidup kita, mengancam ekonomi kita, mengancam rumah tangga kita, mengancam pelayanan kita. Tapi Daud katakan, dia tidak membuat hatinya digetarkan dengan bahaya-bahaya seperti itu. Dengan bahaya-bahaya yang mungkin bisa saja mengancam kehidupannya. Tetapi dia berkata, aku tidak takut bahaya, sebab Tuhan beserta. Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus Kristus, coba kita balik cara berpikir kita. Misalnya ketika kita berjalan di dalam lembah kekelaman, yang kita bayangkan, yang kita pikirkan adalah kebaikan Allah yang mungkin sudah pernah kita dapat. Kebaikan Allah yang akan kita dapat melalui pergumulan ini. Itu yang kita pikirkan, itu yang kita doakan. Tapi seringkali kita fokus ketika kita berada dalam lembah kekelaman, kita fokus kepada bahaya-bahaya tersebut, sehingga bisa membuat iman kita lemah, membuat kita takut, membuat kita gemetar, membuat kita kalah menghadapi pergumulan hidup. Dalam lembah-lembah kekelaman, mari jangan kita terfokus kepada ancaman, kepada bahaya di depan. Tapi biarlah kita mari melihat fokus kepada kebaikan Allah yang akan kita dapat melalui setiap pergumulan hidup. Karena saya terlalu percaya, di setiap pergumulan hidup, di setiap lembah-lembah kekelaman yang kita lalui, pasti ada kebaikan Allah yang Tuhan sedang tunjukkan dalam kehidupan kita. Pasti ada hal-hal baik yang Tuhan ingin kita perbuat di sana, yang ingin kita nikmati di sana melalui pergumulan kehidupan kita. Bapak dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Daud tidak takut. Dia mengatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Bahaya itu ada, tapi tidak menggetarkan iman dia, tidak membuat dia takut. Karena dia berkata, engkau besertaku, karena Tuhan beserta. Ini menjadi penghiburan kita, Bapak Ibu dikasih Tuhan, bahwa mari kita belajar bersama. Di dalam lembah-lembah kekelaman sekalipun,
Allah itu hadir bersama-sama dengan kita. Bahkan dalam bayang-bayang maut sekalipun, Allah itu sekali-kali pun tidak pernah meninggalkan kita. Seberat apapun tantangan yang kita hadapi hari ini, seberat apapun pergumulan kita hari ini, mungkin pergumulan itu, mungkin masalah itu mengancam kehidupan pribadi kita, mungkin itu sedang mengancam masa depan kita, mengancam keluarga kita. Percayalah, di dalam kita melalui lembah-lembah kekelaman, itu Allah bersama-sama dengan kita. Daud berkata, Engkau besertaku. Inilah yang membuat Daud tidak takut. Dikatakan, aku tidak takut bahaya, karena Engkau besertaku. Luar biasa. Jaminan Daud untuk dia tidak takut menghadapi masalah. Dia tidak takut menghadapi ancaman-ancaman bahaya-bahaya ketika dia melewati lembah kekelaman adalah Tuhan beserta dia. Dia tidak mengandalkan kekuatan militernya dia. Dia tidak mengandalkan panglima pasukan perang yang dia miliki sebagai seorang raja. Tapi Daud melihat bahwa dia lebih meletakkan semuanya itu. Ketakutannya, bahaya mengancam, dia percaya Tuhan beserta dia. Hari ini, saat ini, yang kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, seberat apapun tantangan kehidupan kita hari ini, ketika engkau merasa kita sedang berada dalam lembah kekelaman, ingatlah Tuhan itu bersama-sama dengan kita. Dia menyertai kita. Bahkan di sini Daud berkata, Engkau besertaku. Ditambah lagi dalam ayat selanjutnya, Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Sebenarnya kalau kita berpikir, penyertaan Tuhan itu sebenarnya sudah cukup bagi Daud. Tetapi dia mau menegaskan bahwa bentuk penyertaan Tuhan itu seperti apa. Dia mempertegas kembali bagaimana Tuhan menyertai. Dengan dia memakai satu gambaran, satu metafora. Gadamu dan tongkatmu. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Gadah itu adalah satu senjata atau alat pelindung yang wajib dimiliki oleh gembala-gembala di Israel ketika mereka mengembalakan domba mereka di padang. Jadi mereka itu, seorang gembala itu, gada itu adalah satu jenis alat, ya, satu jenis alat untuk melindungi, ya, yang digunakan oleh gembala untuk melindungi domba-dombanya dari ancaman-ancaman binatang-binatang buas yang mungkin setiap saat itu bisa mengancam domba-domba yang digembalakan. Gada itu adalah senjata perlindungan. Daud berkata, Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, gadamu. Tuhan beserta kita sudah lebih daripada cukup. Tapi Daud kembali mempertegaskan bahwa Tuhan beserta kita dalam bentuk dia melindungi kita. Ketika kita melewati lembah-lembah kekelaman, ada bahaya di sana, ada ancaman di sana. Tapi percayalah, gada Tuhan, perlindungan Tuhan, itu Tuhan menjamin kehidupan kita. Kita bersyukur kepada Tuhan hari ini. Kurang lebih 8 bulan atau 9 bulan kita melewati masa-masa pandemi hari ini. Kalau kita bersyukur kepada, kalau kita bisa ada sampai hari ini, semua karena perlindungan Tuhan bagi kita. Tidak ada jaminan bagi kita. Oh, karena saya selalu di rumah, karena saya jarang keluar, makanya saya aman. Tidak ada jaminan sama sekali. Kapanpun, dimanapun virus itu bisa datang dengan mungkin menyerang kita. Tapi kita bersyukur hari ini, Pak Ibu cuma dikasih Tuhan, kalau kita bisa ada sampai hari ini, karena Tuhan beserta kita, perlindungannya, gadanya menyertai kita, melindungi kita daripada segala ancaman-ancaman bahaya yang mengancam kehidupan kita. Pak Ibu dikasih Tuhan, jangan pernah kita takut, jangan pernah kita khawatir, jangan kenapa kita kecewa ketika mungkin hidup kita saat ini sedang berada dalam lembah-lembah kekelaman. Karena dia menjamin, dalam lembah kekelaman sekalipun, Allah hadir menyertai kita. Gadanya melindungi kita. Perlindungan Allah itu menjadi jaminan bagi kita bahwa hidup kita akan baik-baik saja ketika kita berada dalam lembah-lembah kekelaman. Bukan saja Daud berkata gadamu, tapi dikatakan lagi tongkatmu, ya. Sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu. Tongkat selain gembala punya gadah yang melindungi, dipakai sebagai senjata untuk melindungi setiap ancaman daripada musuh-musuh, binatang-binatang buas di sana. Tongkat itu berfungsi juga sebagai untuk mengatur
Ya, atau untuk menjaga domba, ketika domba itu sudah mulai mereka berjalan dan mereka mulai keluar daripada jalur yang dituntun oleh gembala, maka bisa tongkat itu dia punya ada lekukan itu bisa dipakai untuk mendisiplin, untuk menarik domba yang mulai keluar daripada jalan sang gembala. Apa maksudnya tongkat di sini? Kalau gak ada bicara tentang perlindungan, tongkat bicara tentang bagaimana Allah mendisiplin kita. Ketika tongkat itu dipakai sebagai alat untuk mendisiplin domba-domba, ketika mereka mulai jalan mereka sudah mulai belok ke kanan, belok ke kiri, sudah keluar daripada jalur jalan yang ditunjukkan oleh gembala, maka itulah gembala memakai tongkatnya untuk menarik kembali domba itu untuk kembali kepada jalannya. Tongkat berbicara tentang bagaimana disiplin Allah. Terkadang lembah kekelaman itu Tuhan izinkan kita melewatinya. Tuhan izinkan kita ada di sana. Untuk apa? Untuk mendisiplin setiap kehidupan kita. Mungkin selama ini kita berjalan semaunya diri kita. Kita berjalan tidak sesuai dengan arah daripada sang gembala. Tuhan butuh gembala butuh tongkat. Tuhan butuh tongkat. Tuhan butuh disiplin. Tuhan izinkan kita melewati lembah-lembah kekelaman supaya melalui itu kita bisa didisiplin. Pergumulan hidup, tantangan hidup, kesulitan hidup seringkali Allah pakai, dan itu menjadi polanya Allah. Tuhan pakai semuanya itu biasanya untuk mendisiplin kita. Bukan Allah tidak mengasihi kita, bukan Allah membenci kita sehingga Tuhan mengizinkan kita mengalami pergumulan, masalah yang berat, tapi semuanya itu Allah pakai untuk mendisiplin kita, supaya kita sebagai domba-dombanya, kita kembali kepada jalan yang benar. Tongkat gembala adalah untuk mendisiplin kita. Biarlah hari ini kita bersyukur kepada Tuhan. Ketika mungkin hari ini kita sedang dalam pergumulan apapun yang kita hadapi, mungkin serasa kita semua berada dalam lembah kekelaman, tapi percayalah bahwa itu bagian daripada tongkat Allah untuk mendisiplin kita, setiap anak-anak Tuhan, untuk kita kembali kepada jalannya Tuhan. Ketika Allah masih mendisiplin kita, itu menunjukkan Dia masih mengasihi kita. Itu menunjukkan Dia masih peduli akan kehidupan kita. Itu membuktikan bahwa Tuhan masih mau supaya kita berjalan pada jalan yang Tuhan tunjukkan. Bapak saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Daud berkata, "Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku." Yang terakhir kita melihat, yang pertama tadi kita melihat bahwa bagaimana respon kita di tengah ketika kita berjalan dalam lembah kekelaman, tetap percaya bahwa Tuhan menyertai. Yang kedua kita melihat bahwa apa respon kita melihat masalah atau pergumulan adalah sebuah pengalaman sementara. Daud mengatakan, sekalipun aku berjalan. Sekalipun aku berjalan. Ungkapan sekalipun aku berjalan, itu menunjukkan bahwa ketika kita melewati lembah kekelaman, kita hanya berjalan di sana. Kita melewati itu. Kita melewati, kita tidak lama di sana, kita tidak berkemah di sana, kita tidak tinggal menetap di sana. Tapi Daud mengatakan, sekalipun aku berjalan. Ini menunjukkan bahwa suatu penghiburan bagi kita, bahwa lembah kekelaman, pergumulan hidup, masalah hidup, sifatnya hanyalah sementara dalam kehidupan kita. Itu adalah pengalaman hidup yang sementara saja. Kita lewati, kita akan pasti melewati semuanya itu. Percayalah hari ini, dalam setiap lembah-lembah kekelaman yang kita lalui bersama, yang kita hadapi bersama, kita hanya melewati saja. Kita hanya berjalan melewati lembah-lembah kekelaman itu. Kita tidak menetap di sana, kita tidak berkemah di sana, tapi kita hanya berjalan dalam lembah kekelaman. Artinya hari ini, setiap pergumulan kita ada batasnya. Pergumulan, penderitaan seberat apapun pergumulan yang kita hadapi hari ini, itu hanyalah sementara saja. Dibutuhkan kesabaran, ketaatan untuk menanti janjinya Tuhan. Untuk Tuhan menyatakan kuasa dan kemuliaan dalam kehidupan kita. Hari ini, seringkali mungkin kita merasa bahwa kok terlalu berat pergumulan hidup saya, terlalu berat masalah hidup saya. Saya mau katakan bagi kita hari ini, bahwa lembah kekelaman, Alkitab mengatakan kita hanya berjalan di sana.
ketika kita berjalan, kita hanya melewati pergumulan hidup. Pernah nggak kita berpikir seperti ini? Pernah nggak dalam pergumulan hidup kita, kita merasa pergumulan yang berat? Kita merasa masalah ini kok begitu sulit sekali. Tetapi, sadarkah kita bahwa pengalaman itu toh juga akan berlalu. Kesulitan itu toh juga akan berlalu. Pergumulan itu toh juga akan berlalu. Penghiburan kita hari ini, ketika kita berjalan dalam kekelaman, selain kita percaya bahwa Tuhan menyertai kita, kita tidak perlu takut karena Tuhan menyertai kita. Ada gadanya dan tongkatnya yang menghibur kita. Dan yang menjadi penghiburan kita yang kedua adalah, mari kita melihat setiap pergumulan, setiap masalah, itu adalah pengalaman yang sementara. Kita hanya melewati semuanya itu. Pasti kita akan melewati lembah kekelaman. Seberat apapun ancamannya, sesulit apapun ketika kita melewati lembah kekelaman, kita hanya berjalan di sana. Saya juga percaya bahwa masa pandemi ini juga akan terlewati. Kita hanya berjalan melewati masa pandemi ini. Pandemi ini pasti akan berakhir. Kita tidak tahu kapan, tapi percayalah pasti akan berakhir. Karena semua sejarah, semua apapun dalam dunia ini ada dalam kendali Tuhan kita yang berkuasa. Tapi setelah dikasih Tuhan Yesus Kristus, biarlah hari ini kebenaran firman Tuhan boleh memberkati kita semua, bahwa Allah tetap setia memelihara kehidupan kita. Providensi Allah itu tetap ada dalam masa-masa lembah kekelaman sekalipun. Apapun pergumulan kita hari ini, apapun kesulitan kita hari ini, tetap percaya bahwa Tuhan menyertai kita. Jangan pernah kita merasa ketika kita dalam pergumulan yang berat, Tuhan itu meninggalkan kita. Firman Tuhan berkata hari ini, Engkau besertaku. Tuhan beserta kita di dalam lembah-lembah kekelaman sekalipun. Dalam bayang-bayang maut sekalipun, Allah hadir bersama-sama dengan kita. Ketika Dia Allah hadir, maka Dia akan melindungi kita. Ketika Dia hadir, Dia bukan hanya melindungi kita di sana, tapi Dia akan mendisiplin kehidupan kita. Ada kebaikan-kebaikan Allah yang bisa kita nikmati, yang bisa kita lihat di sana. Ketika kita melewati lembah-lembah kekelaman itu. Ketika Tuhan beserta, tidak hanya kita tidak takut, bukan hanya perlindungan, bukan saja Tuhan mendisiplin kita, ada tongkat Allah di sana, tongkat pengembalaan, tapi kita akan melewati semuanya itu. Percayalah dalam hidup kita, tantangan apapun, sesulit apapun pergumulan hidup kita, rumah tangga kita, keluarga kita, usaha kita, kita hanya melewati lembah-lembah kekelaman. Lembah kekelaman pasti akan terlewati. Karena Alkitab mengatakan, sekalipun aku berjalan. Tidak dikatakan, sekalipun aku tinggal lembah kekelaman. Tidak, aku berjalan dalam lembah kekelaman. Biarlah kebenaran firman Tuhan hari ini boleh menghibur kita, menguatkan kita, memberkati kita semua hari ini. Sehingga menjadi suatu kekuatan, sukacita, penghiburan bagi kita semua. Seberat apapun tantangan, pergumulan, Allah menyertai kita. Dan kita akan melewati semuanya dengan kemenangan bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Dan mari kita renungkan firman Tuhan ini dengan kita mendengarkan satu pujian, Tuhan adalah gembalaku, sebagai bentuk refleksi kita, syukur kita atas kebenaran firman Tuhan. Mari kita mendengarkan bersama, Tuhan adalah gembalaku. Terima kasih Tuhan. Biarlah pujian ini menjadi setiap doa kami, menjadi satu harapan kami. Bahwa sekalipun kami berjalan, kami tak akan kekurangan. Yesus, Dia membaringkan kita di padang yang berumput hijau. Di padang yang berumput hijau. Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku ke jalan yang benar. Oleh karena namanya, sekalipun ku berjalan, sekalipun
dalam lembah kekelaman. Mari kita renungkan pujian ini sebagai refleksi atas firman Tuhan. Aku tidak takut bahaya. Amin. Sebab Engkau beserta kami. Sebab Engkau besertaku. Oh, gadamu dan tongkatmu. Gadamu Amin. dan tongkatmu. Itulah yang menghibur aku. Itulah yang menghibur aku. Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku ke jalan yang benar. Amin. Oleh karena namanya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, dan aku pun akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepada Tuhan. Kami kembali diingatkan bahwa hidup kami ini, walaupun dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan, namun sering Tuhan mengizinkan dan membawa kami melewati lembah-lembah kekelaman, di mana secara manusia ada bahaya, ancaman-ancaman dalam kehidupan kami. Ada risiko-risiko yang mungkin kami harus hadapi di sana. Tapi kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan, bahwa ketika Tuhan membawa kami dan mengizinkan kami melewati lembah-lembah kekelaman itu, sebagaimana ungkapan Daud, aku tidak takut bahaya. Bahaya itu ada, risiko-risiko itu ada, tapi tidak membuat kami takut, tidak membuat kami gentar, tidak membuat kami putus harapan dalam Engkau. Karena kami percaya bahwa Engkau selalu hadir bersama-sama dengan kami. Dalam gelapnya hidup, dalam beratnya pergumulan, dalam besarnya beban hidup kami, Engkau Allah selalu hadir beserta dengan kami. Engkau Allah selalu hadir bersama-sama dengan kami. Gadamu sebagai bentuk perlindungan bagi kami. Tongkatmu sebagai bentuk pendisiplinan bagi kami melewati lembah-lembah kekelaman itu. Bila kami boleh melihat masa-masa yang sulit adalah bentuk atau bagian daripada pendidikan disiplin Allah atas rohani kami, sehingga hidup kami ini kembali kepada jalan Tuhan. Biarlah dalam masa-masa lembah kekelaman ini, kami makin mengenal Engkau Allah kami, Tuhan kami yang sempurna. Bahwa Engkau Allah tidak sekali-kali meninggalkan kami. Sekalipun kami berada dalam bayang-bayang maut, bayang-bayang kematian sekalipun. Situasi pandemi hari ini membuat kami seolah-olah setiap hari kami berada dalam bayang-bayang kematian. Tapi kami percaya bahwa Engkau beserta dengan kami. Kami bersyukur bahwa kebenaran firman Tuhan yang memberikan kami sukacita, penghiburan bagi kami. Bahwa lembah kekelaman kami hanya berjalan di sana. Kami hanya melewatinya. Pergumulan, tantangan, beban hidup yang berat hanyalah pengalaman hidup yang sementara saja. Tuhan menjamin itu bagi kami. Kami akan melewati semuanya itu. Kami hanya berjalan melewati itu. Karena Engkau yang menuntun kami. Terima kasih untuk firman Tuhan hari ini.
Biarlah itu boleh menguatkan kami, meneguhkan kami. Seberapa berat masalah pergumulan yang sedang dihadapi oleh umat-Mu, oleh jemaat-Mu, atau siapapun yang mendengarkan firman Tuhan hari ini. Biarlah itu boleh menjadi suatu kekuatan iman, kekuatan rohani, kekuatan hati kami. Untuk kami terus berjalan. Untuk kami terus percaya kepada Tuhan dalam segala hal. Terima kasih Bapa di surga. Berkati kami semua yang sudah beribadah di rumah kami masing-masing, yang sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah berkat Allah menjadi bagian daripada setiap kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur dan kami akan mengakhiri ibadah kami pada saat ini. Dan biarlah kami sama-sama akan menerima segala berkat-berkat rohani yang terbaik daripada Allah. Terima kasih Bapa di surga. Terpujilah nama-Mu. Jemaat dikasih oleh Tuhan, mari arahkanlah hati kita kepada Tuhan Yesus Kristus, Gembala yang baik, sumber segala kebaikan, sumber segala anugerah. Bila Dia akan menuntun kita, memberkati kita, walaupun kita berada di dalam lembah-lembah kekelaman sekalipun. Bapa, kuduskanlah tangan hamba-Mu, dan biarlah tangan Allah sendirilah yang turun memberkati setiap kami umat yang setia mencari Engkau dalam ibadah-ibadah keluarga, pribadi kami masing-masing. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, hamba sampaikan berkat ini bagi umat-Mu. Amin. Bapa, terima kasih. Terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat siang, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.